Halo Tribuner, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 18 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan nanti kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Korupsi dana bantuan operasi mantan Kepala Puskesmas Saparua divonis 1,8 tahun. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional kesehatan atau BOK di Puskesmas Saparua tahun anggaran 2020 sampai 2023, mantan Kepala Puskesmas Saparua Raymond Sopamena alias RS divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara. Hukuman yang dijatuhkan sedikit lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Kejaksaan Negeri Ambon, Endang Anakoda, dan kawan-kawan dengan tuntutan selama 2 tahun penjara. Amar putusan dibacakan Hakim Ketua Marta Maitimu didampingi Hakim Boni Alim Hidayat dan Paris Edward Nadeak sebagai hakim anggota berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon. Dalam pembacaan, hakim mengatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidiar JPU melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diubah dengan Undang-Undang RI tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Selain pidana pokok, terdakwa juga dihukum membayar denda 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda kerugian negara sebesar 270 juta sekian yang dibebankan kepada Akila Ferdiana Pangalo selaku mantan bendahara dalam berkas perkara terpisah dan 14 orang lainnya. Usai membacakan putusan, terdakwa didampingi penasihat hukum menyatakan menerima. Sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Sidang kemudian ditutup dan menunggu respons lanjutan JPU. Diberitakan sebelumnya Tribuners kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 403.413.500. Mantan Kepala Puskesmas Raymond Sopamena tidak sendirian. Dirinya diproses dengan mantan Bendahara Puskesmas Saparua, Akila Ferdiana Pangalo, yang sidangnya sementara berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Jumlah kerugian keuangan negara itu berdasarkan hasil perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Maluku. Kerugian ratusan juta itu dengan berbagai motif, diantaranya membuat daftar pengeluaran real berupa pembayaran biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam kota ke desa-desa sasaran, diantaranya Desa Saparua, Desa Kulur, dan Desa Tio. Namun pada kenyataannya menggunakan fasilitas kendaraan ambulans Puskesmas Saparua. Selain itu, adanya kegiatan fiktif yang juga dibuatkan daftar pengeluaran real yang seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban. Yang dilaporkan dalam dakwaan primer tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut. Sebelum majelis memindahkan terdakwa yang Sopamena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam dakwaan primer umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer umum. 3. Menyatakan terdakwa Raymond Sopamena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan terdakwa didampingi oleh penasihat.
Korupsi dana BOK, ex-bendahara Puskesmas Saparua divonis 1,6 tahun dan wajib bayar uang pengganti. Mantan bendahara Puskesmas Saparua, Akila Ferdiana Pangalo, divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara. Hal ini menyangkut dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional kesehatan atau BOK di Puskesmas Saparua tahun anggaran 2020 sampai 2023. Akila diproses bersama dengan mantan Kepala Puskesmas Saparua, Raymond Sopamena, dalam berkas perkara secara terpisah. Dalam pembacaan amar putusan, hakim mengatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidiar JPU melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diubah dengan Undang-Undang RI tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Vonis dibacakan Hakim Ketua Marta Maitimu didampingi Hakim Boni Alim Hidayat dan Paris Edward Nadeak sebagai hakim anggota, berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon. Selain pidana pokok, terdakwa juga dihukum membayar denda 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Hakim juga menetapkan sisa kerugian negara sebesar 270 juta sekian yang dibebankan kepada terdakwa Akila Ferdiana Pangalo dan 14 orang lainnya. Usai membacakan putusan, terdakwa didampingi penasihat hukum menyatakan menerima. Sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Sidang kemudian ditutup dan menunggu respons lanjutan JPU. Diberitakan sebelumnya Tribuners kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 403.413.500 rupiah. Jumlah kerugian keuangan negara itu berdasarkan hasil perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Maluku. Kerugian ratusan juta itu dengan berbagai motif, diantaranya membuat daftar pengeluaran real berupa pembayaran biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam kota ke desa-desa sasaran, diantaranya Desa Saparua, Desa Kulur, dan Desa Tiau. Namun, pada kenyataannya menggunakan fasilitas kendaraan ambulans Puskesmas Saparua. Selain itu, adanya kegiatan fiktif yang juga dibuatkan daftar pengeluaran real yang seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.
Informasi lainnya, Tribuners, mantan Komisioner Kompolnas minta kasus Kombes Huta Gaul diproses pidana. Dugaan keterlibatan Inspektur Pengawasan Daerah atau Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol Martin Luther Huta Gaul, dalam 3 kasus pidana serius memicu reaksi keras dari kalangan pemerhati kepolisian. Pungki Indarti, mantan Komisioner Kompolnas 2 periode, mendesak agar pemeriksaan terhadap Kombes Martin tidak berhenti di ranah kode etik semata, melainkan harus ditindaklanjuti hingga proses pidana. Pungki Indarti mengaku terkejut, prihatin, dan menyesalkan jika dugaan keterlibatan Irwasda Polda Maluku yang seharusnya menjadi pengawas internal. Menurutnya, Irwasda merupakan jabatan strategis dan vital yang bertanggung jawab mengawasi seluruh anggota Polda Maluku agar tidak melakukan pelanggaran. Menurut Pungki, langkah tegas harus segera ditunjukkan oleh pimpinan Polri dan Kapolda Maluku, Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto, dalam menangani kasus yang mencoreng institusi ini. Meskipun menyambut baik informasi bahwa kasus tersebut saat ini sudah diperiksa melalui audit investigasi oleh Bidwaprov Divisi Propam Polri, Pungki menekankan pentingnya pencopotan Kombes Martin Luther Huta Gaul dari jabatannya. Pungki mendesak Kapolda Maluku untuk segera mencopot Kombes Martin dari posisi Irwasda dan melanjutkan pemeriksaan ke ranah pidana. Pungki menjelaskan langkah memproses pidana dan mencopot jabatan ini dianggap krusial agar proses hukum berjalan adil, menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, serta menimbulkan efek jera bagi oknum lain. Tujuan akhirnya, kata Pungki, adalah agar Polri menjadi institusi yang benar-benar bersih dan kembali dipercaya oleh publik. Kasus ini harus menjadi perhatian serius pimpinan Polri dan Polda Maluku. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, Inspektur Pengawasan Daerah atau Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol Martin Luther Huta Gaul tengah menjadi sorotan tajam setelah diduga kuat melakukan serangkaian pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri. Dugaan pelanggaran ini mencakup penerimaan uang suap terkait penanganan perkara, janji kelulusan seleksi bintara hingga ancaman mutasi jabatan. Menyikapi dugaan serius ini, Biro Waprov Divisi Propam Polri langsung bergerak cepat dengan menggelar audit investigasi intensif di lingkungan Polda Maluku. Langkah ini merujuk pada surat perintah Kapolri yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 2025. Berdasarkan informasi yang diterima tribunambon.com, setidaknya ada 3 poin pelanggaran mencolok yang diduga dilakukan oleh Kombes Pol Martin Luther Huta Gaul. Di antaranya suap penangguhan penahanan. Kombes Pol Huta Gaul diduga menerima sejumlah uang untuk memuluskan penangguhan penahanan tersangka atas nama Buhari Muslim yang tersangkut perkara di Polres Buru. Kemudian terkait jual beli kelulusan Bintara, ia juga diduga menerima sejumlah uang dengan iming-iming menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi Bintara tahun anggaran 2025 berinisial GS. Kemudian yang terakhir pemerasan dana operasi. Huta Gaul dituding meminta sejumlah uang dari dana operasi Mantap Praja atau OMP Polresta Ambon, disertai ancaman akan mengusulkan mutasi jabatan Kapolresta Ambon jika permintaan tersebut tidak dipenuhi.
Drainase depan lapangan Letkol Pol CHR Tahapari dipenuhi genangan air dan sampah plastik. Saluran drainase di sepanjang jalan depan lapangan Letkol Pol CHR Tahapari dipenuhi genangan air dan tumpukan sampah plastik. Mirisnya, tumpukan sampah plastik ini juga menyumbat jalan keluarnya air. Pantauan tribunambon.com Senin 17 November 2025 di lokasi, sampah plastik yang mayoritas sisa bungkusan makanan dan botol bekas memenuhi samping jalan raya. Drainase yang seharusnya menjadi jalan mengalirnya air kini tidak lagi berfungsi. Hal ini menjadi keresahan masyarakat karena menampilkan tampilan buruk dari sisi kota Ambon. Tak hanya itu, lokasi ini juga tidak ada tanda larangan ataupun tempat sampah yang memadai. Dirinya juga mengeluhkan situasi ini yang berada di area kepolisian daerah atau Polda Maluku, namun tidak ada penanganan yang dilakukan. Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, dirinya berharap area jalan ini dapat dibersihkan dari sampah plastik.
Dari Kota Ambon kita ke SBT Tribuners, Wabub SBT buka rapat pemutakhiran data APIP, instruksikan OPD percepat penyelesaian temuan. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT meneguhkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP tingkat kabupaten tahun 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati SBT Muhammad Miftah Toharumarei Watimena di Gedung Serbaguna Kesehatan Senin 17 November 2025. Dalam sambutannya, Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada panitia dan seluruh peserta karena rapat strategis ini dapat terlaksana dengan baik. Ia menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum evaluasi untuk memperbaiki kualitas pengawasan internal dan mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Wakil Bupati juga menyoroti masih adanya sejumlah temuan APIP yang belum ditindaklanjuti secara optimal oleh beberapa OPD. Ia pun menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut tersebut. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut merupakan kewajiban moral sekaligus bentuk tanggung jawab pimpinan OPD agar rekomendasi pengawasan benar-benar dijalankan. Ia juga mengingatkan bahwa mengabaikan temuan audit dapat berdampak pada kredibilitas OPD dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan rapat pemutakhiran data ini, pemerintah Kabupaten SBT berharap seluruh OPD semakin solid dalam memperkuat pengawasan internal demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa'ati bisultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita menjadikan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Izinkan saya sampaikan salam kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian. Selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Izin 1, 2, 3 1, 2, 3. Asisten Sekda dan pimpinan OPD dalam lingkup Pemda Seram Bagian Timur. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal atau yang diwakili. Yang kami hormati para camat Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025. Yang terhormat Wakil Bupati Seram Bagian Timur. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur. Yang terhormat, Limpahkanlah ilmu, kekuatan dan ketelitian kepada kami untuk menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah hasil rapat ini bermanfaat untuk perbaikan kawasan intern pemerintah tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020.
Tribuners, RSUD Bula terapkan sistem baru pengelolaan limbah medis berstandar nasional. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, kini memasuki babak baru dalam pengelolaan limbah medis. Melalui kerjasama resmi dengan PT Universal Eco Pacific, salah satu perusahaan pengelola limbah medis berakreditasi nasional, RSUD Bula mulai menerapkan sistem pengelolaan limbah medis yang lebih ketat, terpadu, dan sesuai standar nasional. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU di ruang rapat RSUD Bula, Senin 17 November 2025, yang disaksikan langsung Wakil Bupati SBT M. Miftah Harumarei Watimena. Prosesi pemotongan pita turut digelar sebagai simbol dimulainya operasional sistem baru tersebut. Wakil Bupati Watimena menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat standar keselamatan lingkungan dan kesehatan. Ia mengakui bahwa pengelolaan limbah medis sebelumnya telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar operasional prosedur atau SOP yang diwajibkan. Ia memastikan bahwa pemerintah Kabupaten SBT melalui Dinas Kesehatan akan memperketat pengawasan sehingga seluruh tahapan pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan limbah medis benar-benar mengikuti regulasi. Sementara itu, PLT Direktur RSUD Bula, Dr. Denny Suryana mengaku dengan menggandeng PT Universal Eco Pacific, proses pengangkutan dan pengolahan limbah dilakukan secara terjadwal, terukur, dan berbasis standar nasional. Suryana juga mengungkapkan bahwa kerjasama dengan pihak sebelumnya belum berjalan optimal, terutama dalam hal efektivitas penanganan limbah. Penerapan sistem baru ini diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di SBT, sekaligus menjaga lingkungan tetap aman dari risiko pencemaran limbah medis. Pengiriman terkait limbah medis di RSUD Bula ini bertujuan bahwa kita mau berkomitmen sebagai rumah sakit ingin memberikan pelayanan mutu, salah satunya dengan memperlihatkan pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan pasien dan juga staf saya di sini, sehingga semua terjamin seperti tadi yang dikatakan Pak Bupati bisa tidak mencemari dan juga tidak menularkan penyakit ke yang lain. Sebelum ini kita pernah bekerja sama dengan Surabaya, tetapi setelah saya lihat dengan ini, dilihat dari proses kerja, biaya dan ini lebih efektif dan lebih efisien, lebih murah, lebih terjamin semuanya. Terus akreditasi ininya sudah global, orang sudah ada terakreditasi nasional, internasional dan ada ISO-nya. Terakhir pengiriman limbah kalau tidak salah di bulan Maret. Biasanya tergantung dari volume karena biasanya pengiriman itu volumenya di sekitaran antara 2 sampai 3 ton. Saatnya kita ke Pulau Buru, Tribuners. Gaji PPS belum dibayar. KPU Buru sebut masih tunggu audit BPK. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buru, Walid Aziz, angkat bicara terkait keterlambatan pembayaran gaji panitia pemungutan suara atau PPS pada Pilkada 2024 yang hingga kini belum terselesaikan. Kepada tribunambon.com, Senin 17 November 2025 pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, Walid menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena mekanisme anggaran hibah daerah masih menunggu proses audit.
Menurut Walid, Kementerian Dalam Negeri meminta agar anggaran pilkada diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebelum solusi pembayaran dapat diputuskan. Walid juga memahami kekecewaan para PPS yang telah bekerja tetapi belum menerima hak mereka. Ia memastikan bahwa KPU terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses adendum perjanjian hibah daerah atau PHD sebagai langkah lanjutan pembayaran gaji PPS yang tertunda. Diberitakan sebelumnya, Tribuners Pergerakan Mahasiswa Komunitas Kabupaten Buru atau PMKKB menggelar demonstrasi di 3 titik, yakni kantor Kejaksaan Negeri Buru, Polres Buru, dan kantor KPU Buru. Senin 17 November 2025. Aksi itu dilakukan untuk menuntut percepatan pembayaran gaji PPS yang hingga kini belum direalisasikan. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, massa menggunakan 1 unit pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi di setiap lokasi. Dalam orasinya, koordinator aksi Rabiul Hakim mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana hibah Pilkada 2024 oleh KPU Buru. Pemda untuk segera melakukan adendum NPHD untuk pembayaran gaji PPS yang belum dibayarkan. Nah, hanya saja solusi akhirnya itu ya, Pemda menunggu audit BPK baru akan ada titik terang. Kalau misalnya pakai nabung boleh nggak? Boleh, karena nabung itu untuk menggabungkan kalimat. Kalau misalnya kalau misalnya pakai nabung boleh nggak? Boleh, karena nabung itu untuk Kita ke berita terakhir, Tribuners. Demo mahasiswa di Namlea kritik keras Kadis Pendapatan dan sikap Bupati Buru. Hati-hati Beberapa organisasi mahasiswa GMPRI, GMNI, dan HMI cabang Kabupaten Buru menggelar demonstrasi di beberapa titik, yakni di depan kantor pendapatan daerah, kantor Bupati Buru, serta gedung DPRD Buru di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Senin 17 November 2025. Aksi ini menyoroti dugaan praktik pungutan liar yang diduga terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, sekira pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, Senin 17 November 2025, masa aksi tiba menggunakan 1 unit mobil truk L300 dilengkapi dengan sound system dan membawa bendera masing-masing organisasi. Para demonstran menyoroti aktivitas usaha ponton milik seorang pengusaha bernama Haji Aras yang telah beroperasi lama di unit 18, tepatnya di aliran Sungai Wayapo antara Desa Waimetap dan Depowai. Menurut masa aksi, terdapat dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat pada Dinas Pendapatan Daerah terkait aktivitas usaha tersebut. Perwakilan mahasiswa Unikbu, Julfikram Kapota, juga menyoroti ketidakkonsistenan pemerintah daerah dalam menindak usaha yang dikategorikan ilegal, namun tetap dipungut pajak. Selain itu, Ketua DPK Rasul Siompu menilai bahwa kebijakan Bupati Buru Ikram Umasugi tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan beberapa poin tuntutan sebagai berikut. 1. Mendesak Bupati Buru untuk segera mencopot Kadis Pendapatan
Daerah Kabupaten Buru, Saudara Aziz Tomia, dari jabatannya yang diduga kuat melakukan pungli di ponton milik Haji Aras jika ponton itu dikatakan ilegal. Yang kedua, Bupati Buru didesak agar berlaku adil untuk seluruh masyarakat Kabupaten Buru yang memiliki usaha yang kemudian mempermudah pengusaha lokal dalam mengurus izin usaha mereka masing-masing. Ketiga, meminta Bupati Buru harus bersifat profesional dan akuntabel, sebab jangan sampai masyarakat Kabupaten Buru menilai kepemimpinan saat ini untuk mereka yang memberikan kontribusi pasca momentum politik Pilkada 2024 lalu, dan jangan menjadi musuh bagi masyarakat yang tidak memberikan kontribusi pada Pilkada 2024 lalu, tetapi jadilah pemimpin untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Buru. Yang keempat, sejarah telah banyak menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak demokratis seringkali berujung pada pemerintahan yang otoriter, di mana hak-hak rakyat didiskriminasi dan keadilan sulit ditegakkan. Pemimpin yang demokratis akan selalu menghindari penyalahgunaan kekuasaan karena mereka sadar bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Tetapi para demonstran menilai saat ini Bupati Buru telah berpihak kepada satu golongan yang mengabaikan kepentingan rakyat yang lain, dan pemerintah saat ini dinilai tidak bijaksana dalam penyelesaian persoalan masalah di kalangan masyarakat Buru. Hari ini pada tanggal 17 hari Senin November 2025 kami melakukan aksi terkait dengan dugaan pungli pada Dinas Pendapatan Daerah. Kami membersamai GMPRI Kabupaten Buru dan BNI dan HMI MPO dalam rangka meminta kepada DPRD Kabupaten Buru untuk meminimalisir segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Saudara Aziz Tomia yang diduga kuat dalam melakukan pungli selama 2024 sampai 2025. Yang hari ini kami menilai bahwa Saudara Ikram Marsudi ini tidak bijak dalam mengambil keputusan. Kalau kami melihat dan kami mengkaji dalam analisis SWOT, bahwasanya Bapak Ikram Marsudi ini melihat dan memberikan kebijakan terhadap orang-orang yang memberikan kontribusi kepada pilkada yang lalu, yang artinya pilkada tahun 2024 yang lalu. Kalau orang-orang yang tidak memberikan kontribusi terhadap beliau, maka beliau tidak ada yang namanya intervensi dalam wilayah aturan. Sesuai dalam pandangan hukum, nihil. Hari ini kami meminta kepada Bupati akan merekomendasikan untuk di negeri ini saudara-saudara. Sekali lagi, Pak Bupati yang cukup kami hormati, saudara keluar menjelaskan. Hati-hati Pak, pimpinan kalian itu kemarin terindikasi, kami sampaikan juga ya. Tapi hari ini dengan statement ini kami tidak bawa itu. Bukan. Ibu Polo ini gak usah lagi memilih yang namanya DPR itu. Oke siap. Untuk kayak Wabarakatuh. Poin tuntutan 1. Mendesak Bapak Bupati Buru untuk segera mencopot Kadis Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Saudara Aziz Tomia dari jabatannya yang diduga kuat melakukan pungli di pontong milik Haji Aras jika pontong itu dikatakan ilegal. Poin 2, Bupati Buru agar berlaku adil. namun sayangnya sampai hari ini keluh kesah yang rakyat Di Kabupaten Buru tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.